Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ini pertemuan pasca PHB, penilaian harian bersama atau dulu mid semester. Nah, materinya kalau di SMK istilahnya permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Itu di bab 3, tapi untuk SMA keseimbangan dan struktur pasar, ya. Beda judul tapi intinya isinya sama anak-anak. Nah, sebelumnya Pak bagi ucapan selamat yang nilainya terbaik, ada yang 90, ada yang 100, ya, ada yang 10, 20. Nah, itu tergantung amal ibadah perbuatan kalian, belajarnya bagaimana menyikapinya. Semoga di pertemuan UAS, ulangan akhir semester atau ulangan harian, nilai kalian jadi lebih baik lagi. Nah, di sini nanti kita belajar tentang permintaan dan elastisitas, penawaran dan elastisitas, dan tentang keseimbangan harga. Nah, kita bicara dulu tentang permintaan anak-anak. Mungkin permintaan itu sudut pandangnya konsumen, pembeli, ya. Kalau penawaran sudut pandangnya penjual atau produsen. Kita pengertian permintaan, ya. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu dengan asumsi faktor-faktor yang lain dianggap tetap atau sama. Kalau dalam ekonomi istilahnya ceteris paribus atau ceteris paribus anak-anak. Karena dari sudut pandang pembeli, ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan anak-anak. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, selera konsumen terhadap barang. Yang keempat, pendapatan atau penghasilan masyarakat. Yang kelima, harga barang komplementer. Yang keenam, prediksi masyarakat tentang kondisi di masa yang akan datang. Dan ketujuh, adanya barang substitusi. Kita bahas yang pertama anak-anak, yang harga barang itu sendiri. Harga barang dan jasa itu sendiri dapat mempengaruhi permintaan yang ada. Harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang atau jasa itu turun. Hukum permintaan anak-anak, ya. Bila harga barang naik, permintaan turun. Bila harga turun, permintaan barang naik. Dengan asumsi yang lain-lainnya dianggap tetap anak-anak. Faktor yang kedua tadi, jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduk jumlahnya bertambah banyak, otomatis permintaan barang dan jasa itu juga naik. Nah, yang ketiga, selera konsumen. Konsumen, manusia, kalian saya ini kan seleranya berubah-ubah. Ya, gampangannya kalau misalnya kalian sudah suka soto, dikasih soto tiap hari pasti bosan. Pasti mau ganti rawon, mau ganti pecel. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan selera konsumennya, anak-anak. Yang keempat, pendapatan atau penghasilan masyarakat. Jadi kalau penghasilan masyarakat itu semakin tinggi, biasanya barang yang dikonsumsi juga semakin tinggi juga, semakin banyak juga. Tapi kalau pendapatannya rendah, kecil, barang dikonsumsi juga mengikuti rendah juga, kecil juga anak-anak. Kemudian harga barang komplementer. Kalau dengan kata komplementer berarti harga barang pelengkap, ya. Contohnya harga barang komplementer ini contohnya kalau kalian punya sepeda motor, barang pelengkapnya supaya motor bisa jalan apa? Bensin, premium, pertalite, atau pertamax.
Jadi secanggih apapun motor kalian, kalau nggak ada bahan bakarnya tidak bisa jalan. Sama dengan kopi, minum kopi, kalau nggak ada di gulanya kan nggak enak, pahit. Nah, jadi bensin dengan sepeda motor, gula dan kopi saling melengkapi, adanya barang komplementer. Yang keenam, prediksi masyarakat tentang kondisi di masa yang akan datang. Jadi masyarakat itu juga meramal, memprediksi, memperkirakan kondisi ekonominya seperti apa nanti. Ya sama kalau sekarang yang sedang tren anak-anak, kondisi ekonomi ini juga sedang panas ya. Ini sedang perang energi ya. Kalau kemarin perang biologi, dengan adanya COVID-19 sudah reda, sekarang masuk ke perang energi. Kalian coba lihat di televisi, di YouTube, negara China, negara India, Eropa sekarang sedang dilanda krisis energi. Indonesia bagaimana, Pak? Berdoa aja Indonesia ya. Tapi kelihatannya kita nanti juga terdampak krisis energi. Apa penyebabnya? Karena produsen energi itu hanya beberapa negara kan, istilahnya ada oligarki anak-anak. Jadi contohnya kalau gas itu Rusia itu produsen terbesar. Jadi Eropa itu 45% energi gasnya disuplai dari Rusia. Kita juga demikian, kita itu juga produsen terbesar di bidang batu bara. Kita itu nomor 3 penghasil batu bara terbesar di dunia. Kita ekspor ke Cina, kita ekspor ke India. Tapi masalahnya mereka maunya clean energy, maunya energi yang bersih. Mereka nggak mau beli batu bara kita. Tapi kalau ada kondisi seperti ini, ternyata BBM harganya naik, gas naik, batu bara juga ikut naik. Jadi kalau kalian lihat mungkin di Lebanon mungkin dalam satu hari hanya 2-3 jam listriknya nyala. Di India juga demikian. Di Cina semoga kita punya energi alternatif ya anak-anak ya. Yang ketujuh, adanya barang substitusi atau barang pengganti. Nah, di sini contohnya misalnya ada barang pengganti. Ini tadi anak-anak. Tadi Pak Bagja tadi singgung tentang sedang perang energi, ya. Jadi ini pelaku utamanya Cina, India, Rusia, Amerika, dan blok Eropa ini. Kalau tidak ada barang substitusi atau barang pengganti, jadi ini kan permintaan dipengaruhi salah satunya ada barang pengganti. Jadi kalau misalnya BBM, bahan bakar fosil sudah menipis, ya bisa diganti dengan batu bara, bisa dengan dikasih energi terbarukan. Contohnya kita ini BBM kita contohnya oli atau solar. Nah, itu kita campur dengan biosolar dari campuran dari kelapa sawit ya, bidang 20%, 40%. Nah, sehingga kita ini sekarang meskipun masih impor BBM tapi tidak sebesar dulu. Itu aja anak-anak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nanti Pak Bagja carikan di YouTube. Jadi ini sampingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.